Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Dasar-Dasar Praktikum Fisiologi Tumbuhan, akan mempresentasikan materi tentang respirasi pada tumbuhan. Nah, perkenalkan, nama saya Dira Juana, BP 1910232030. Perkenalkan, nama saya Rosia Aifamilda, BP 1910232027. Kenalkan, nama saya Zulfa Misyarah, BP 19231056. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian respirasi, pembagian respirasi, dan perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Langsung saja, respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi bisa juga diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Biasanya digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan, seperti sintesis anabolisme, gerak, bertumbuh, dan berkembang. Nah, respirasi terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, tahapan dari respirasi anaerob adalah glikolisis dan fermentasi saja. Jumlah energi yang dihasilkan dari respirasi aerob itu 2.900 kJ per mol glukosa, sedangkan respirasi anaerob menghasilkan jumlah energi 120 kJ per mol glukosa. Selanjutnya dijelaskan oleh Zulfa Maisara. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi tumbuhan ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini meliputi temperatur, cahaya, konsentrasi oksigen di udara, konsentrasi karbon dioksida, tersedianya air, luka pada organ tumbuhan, senyawa kimia, dan perilaku mekanik. Nah, faktor yang mempengaruhi internal, yang pertama faktor fotoplasmik, yang kedua konsentrasi substrat respirasi yang tersedia. Nah, tahapan aerob ini ada beberapa. Yang pertama glikolisis. Glikolisis ini tempat terjadinya di sitoplasma dan substratnya satu molekul glukosa. Hasil tahapan glikolisis ini ada 2 ATP atau 3 ATP dan 2 asam pirufat dan 2 NADH. Nah, yang kedua dekarboksilasi oksidatif. Tempat terjadi dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks mitokondria. Substratnya 2 asam pirufat. Hasil tahapannya 2 asetil-CoA dan 2 karbon dioksida dan 2 NADH. Nah, yang ketiga siklus Krebs. Tempat terjadi siklus Krebs ini di matriks mitokondria. Substratnya 2 asetil-CoA dan hasil tahapannya 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH. Nah, yang selanjutnya sistem transfer elektron. Tempat terjadi sistem transfer elektron ini di membran dalam mitokondria atau puspa. Substratnya 10 NADH dan 2 FADH2. Selanjutnya dijelaskan oleh Rosi Aifamilda. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahapan respirasi anaerob dan titrasi. Langsung saja, tahapan respirasi anaerob itu ada 2. Yang pertama glikolisis, yang kedua fermentasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis merupakan serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula, biasanya dalam bentuk glukosa, menjadi asam pirufat dengan tanpa melibatkan oksigen. Selanjutnya yang kedua yaitu fermentasi. Fermentasi itu adalah proses produksi energi di dalam sel tanpa melibatkan oksigen. Hasilnya dapat berupa etanol, alkohol, ataupun asam laktat. Fermentasi itu ada 3. Yang pertama fermentasi etanol, yang kedua fermentasi alkohol, dan yang ketiga fermentasi asam laktat. Sekian mengenai respirasi anaerob. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai titrasi.
Titrasi merupakan metode kimia dalam menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikan sejumlah volume larutan dengan sejumlah volume larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui, di mana larutan yang sudah diketahui konsentrasinya tadi dinamakan larutan baku. Alat yang biasanya digunakan untuk titrasi ini ada Erlenmeyer, buret, dan statif. Caranya, larutan yang belum diketahui konsentrasinya diletakkan di dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan indikator. Setelah itu, diletakkan di bawah statif, dan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya diteteskan perlahan ke dalam larutan yang belum diketahui tadi sampai dia kepada titik akhir, yaitu titik kesetimbangan, di mana terjadi perubahan warna pada indikator. Titrasi yang melibatkan asam basa dinamakan titrasi asam basa, di mana titrasi asam basa ini ada dua. Yang pertama, asidimetri. Asidimetri merupakan penentuan konsentrasi basa dengan menggunakan konsentrasi asam yang sudah diketahui. Yang kedua, kalimetri. Kalimetri merupakan penentuan konsentrasi asam dengan menggunakan konsentrasi basa yang sudah diketahui. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.